sanak dulur dimanapun berada, ketemu lagi dengan kami di acara Bingen, Bincang-Bincang Seniman Palembang Nen. Nah, kali ini tim Rumah Budaya Palembang Nen Production ngajak sanak dulur sekalian ke salah satu kediaman seniman yang ada di kota Palembang. Sebelum itu, kita saksikan dulu video cuplikan berikut siapa seniman Palembang yang akan kita hadirkan di acara Bingen, Bincang-Bincang Seniman Palembang Nen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak serta pemirsa yang berbahagia, membaca puisi itu enak. Ketika kita membaca puisi itu ada nilai-nilai yang akan kita sampaikan kepada pendengar kita. Karena membaca puisi itu tidak cuma sekedar membaca kalimat dalam sajak atau puisi, tapi bagaimana kita bisa mengekspresikan itu lewat cara dan gerak. Karena itu ada emosi di sana. Bagaimana caranya? Caranya adalah Sanak dulur, tadi sudah kita saksikan video cuplikannya. Sekarang tim Rumah Budaya Palembang Nen sudah sampai di kediaman beliau. Jangan lupa untuk sanak dulur yang ada di rumah untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini ke sanak dulur lain. Sekarang, ayo kita sampingin rumah beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Iya, dari mana? Pak Febriana dari tim Rumah Budaya Palembang Nen. Izin Pak, kita hari ini mau syuting untuk acara Bingen, Bincang-Bincang Seniman Palembang Nen. Iya, silakan. Kak Anto, hari ini izin kami di acara tim Bingen, Bincang-Bincang Seniman Palembang Nen mau tahu perjalanan karir dari Kak Anto. Oh iya, silakan. Cak, mana kabarnya Kak Anto? Alhamdulillah, ada beberapa kali terakhir ini anak jatuh sakit karena memang kecapean. Dan memang bulan puasa. Sudah itu, iya gitu. Oke. Kak Anto, ini tujuan kami sini karena kami tahu bahwa Kak Anto memang seniman yang hebat, salah satu seniman yang hebat di kota Palembang, seperti itu. Nah, kami pengen tahu perjalanan karir dari Kak Anto mulai dari tahun dulu mungkin sebelum kita lahir sampai dengan hari ini. Mungkin bisa dijelaskan awal-awal perjalanan karir dari Kak Anto. Iya. Jadi tidak ada yang hebat. Kakak juga tidak hebat di dalam masalah. Tapi kakak berusaha untuk memberikan diri ini supaya lebih dari yang lain. Kalau bisa aku lebih dari yang lain, tapi jangan sombong. Sebab segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu merupakan suatu keharusan untuk kita yang diberikan dari kita untuk orang. Jadi kalau ada yang berguna bagi orang banyak, ya. Jadi kalau sesuai dengan keimanan Kak Anto, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak menjadikan jin dan manusia itu mengabdi kepadaku. Bagaimana pengabdian? Bagaimana kita berguna bagi orang banyak gitu. Jadi banyak hal yang mengandung nilai-nilai kebijakan di dalam diri kita, terutama dalam seni. Seni ini memberikan tawaran-tawaran indah di dalam melaksanakan itu. Misalnya kalau orang seni tari misalnya, seni tari itu yang pertama diinikan bagaimana dia bisa ukel, bagaimana dia antara kepala gerakan-gerakan itu namanya wiraga. Jadi bagaimana wiraga itu bisa dimunculkan dari wirasa, anapatis of art. Jadi rasa yang mengungkap itu bentuk tari. Kemudian bagaimana antara irama itu kan ada ketukan, ding 1 2 3 gitu, bagaimana ding. Jadi dari gerakan-gerakan itu terpancar bagaimana kekuatan batinnya sebagai taste of art dalam diri seseorang teman. Nah, ini kembali kepada sastra pun demikian. Jadi sebelum dia menulis tentang puisi tentang cinta misalnya, cinta itu apa? Cinta itu kaitannya dengan manusia itu apa? Kaitannya dengan lingkungan apa? Kaitannya dengan kemanusiaan apa? Kaitannya dengan kepentingan agama itu apa misalnya? Jadi begitu luasnya kalau kita menelaah tentang cinta misalnya. Aku begitu rindu
ketika sujudku ini terpapar di atas lantai masjid itu, aku sendiri merenung dalam kesendirian itu. Aku rindu kepadamu. Rindu pada siapa? Kepada Allah. Nah, jadi itu cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Rindu kepada kasih pun demikian. Kalau misalnya Pak Anto mencintai Febri misalnya, bagaimana kalau orang jatuh cinta tuh rindunya seperti apa? Kan begitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, begitu pun sebaliknya Febri pun begitu juga. Jadi paling tidak bagaimana tis ini bisa bermain untuk bisa mengalokasikan rasa itu menjadi sebuah karya yang cantik dan indah itu. Karena karya itu berarti menggunakan hati ya. Hati, menulis dengan hati, kata Orang juga menulis dengan baca hati. seni, baca puisi pun pasti pakai Dengan hati, dengan perasaan itu rasa hati. Karena percuma teriak, tapi tidak ada rasa kalau kata Iya, Palembang. misalnya kadang aku seperti sedih ketika mereka tiba-tiba mengalokasikan aku sebagai orang yang tak mampu. Jadi rasa itu yang ingin bermain. Jadi bagaimana rasa itu bermain dengan cantik ketika kita tertawa. Rasa itu yang bermain, itu yang menjadi ini. Bagaimana mengungkapkan kegembiraan, kan ketawanya ada yang ada yang begitu, ada yang ada yang tertawa biasa itu yang namanya ibanya anak tangga itu dari tangga 1, tangga 2. Jadi bagaimana bisa mengalokasikan rasa tertawa itu menggunakan hati, perasaan. Jadi Kak Anto ini udah terjun ke dunia seni ini dari tahun berapa Kak Anto? Kalau untuk di teater itu dari tahun 78. 78, berarti kami belum lahir Pak. Ya, jelas. Jadi seni itu sudah mendarah daging di Amin, Pak. amin, Kak amin, Anto kan amin, sudah amin. lama Iya, di seni itu berapa puluh tahun. Nah, contoh ketawa-tawa ini kan kalau nggak darah daging nggak mungkin jadi seperti ini kan dari begitu. rasa, Ya. kan, dari Jadi tes tadi rasa tadi, bagaimana rasa itu bisa mengakumulasi jiwa kita untuk berbuat. Bagi seorang penari, bagaimana gerakan-gerakan itu bisa orang itu terpesona melihat gerakan-gerakan itu Febri. Kalau juga misalnya orang membaca tuh, wih asik banget nih tulisan ini, dalam sekali di isinya. Itu karena apa? Sense of human. Jadi adanya ada kedalaman kemanusiaan kita yang bicara. Jadi ada tes, ada rasa. Jadi dari hati itu yang bermula, sehingga perasaan itu berakumulasi di dalam karya itu, gitu deh. Jadi dari tahun 70 udah terjun tahun ke 70 dunia aku belum seni. 7 tahun aku tamat SD tahun 75. Tahun 75 itu kelas 3 kelas 3 SD. Kami ya anak orang susah. Ibuku orang Sunda. Bapakku orang Jawa. Aku lahir di sini. Bapakku orang Sunda, bapakku orang Jawa, Wonogiri, Solo. Ibuku orang Sunda, Cianjur. Jadi kami di sini ketika umur 8 tahun bapak meninggal. Kami 5 saudara. Nah, disitulah di kelas 3 SD itu kami sudah nulis puisi, sudah nulis itu, dan sudah masuk ke majalah Si Kuncung tulisan Kanto. Pada tahun berapa itu? Tahun 78. 78 udah ada karya. Dapat uang Rp25. Pada saat itu besar. Jelas. Dikasihkan ke ibu, dia bisa membeli beras. Berapa? Satu karung beras itu beli waktu itu. Nah, itu. Jadi alhamdulillah dari karya-karya itulah kita mulai. Walaupun karya itu bukan untuk jadi ini ajang duit, kita bekerja, tetapi ya ini salah satunya kita penghargaan juga, ada duitnya itu kasihkan sama mbakmu di rumah ini, bisa beliin cincin segala macam. Itu karena apa? Dari usaha dan kerja keras kita selama ini. Jadi dari tahun 70 sudah terjun ke dunia seni, atau memang ada kerjaan ini Pak, atau fokus kakak ke seni? Bagus ke seni benar. Fokus ke seni dulu ya. Jadi kakak ini kan kalau di teater sas sama teater kembara itu kami mempelajari aspek kejiwaan. Bagaimana memisahkan hati ini ketika dikasih peran, berperan sebagai siapa, jiwa ini hilang, jiwa kita Anton Narasomanya hilang. Bagaimana orang yang
peran itu ada di dalam diri kita, walaupun ini diri Anto Narasoma dipakai gitu. Itu yang paling sulit orang tuh di situ, pemain itu. Jadi bagaimana ekspresi itu, marahnya seperti apa? Aku sudah 15 tahun melihat kamu seperti, ekspresi wajahnya kelihatan bagaimana marah. Aku milih untuk terjun ke dunia seni dibanding bekerja atau jadi karyawan lain, Pak. Seni itu sebetulnya bukan pilihan. Ini bukan pilihan. Bukan, itu jiwa dia, itulah jiwa dia, itu bukan pilihan. Tanya, ada aku kenal sama Mbak Eli. Mbak Eli itu tanya aja, apa pilihan ya sana tuh menjadi seniman tari? Tidak, memang jiwa dia seperti itu. Wah, itu. Jadi kalau yang namanya seniman itu bukan pilihan. Memang dari diri, bawaan diri ya, Pak. Bawaan diri pribadi itu akan walaupun dia sebagai seorang pimpinan apapun, ketika dia seniman, kelihatan dia seniman, gayanya, gerakannya itu akan terlihat dari ininya. Itu Febri. Jadi mau ngomong, ketika kalau kita bicara soal seni, mau seni apa? Oke, kita bilang cukup seni sastra saja. Seni sastra itu kalau misalnya kita nulis puisi itu ada yang namanya metafora itu mengakumulasi bagaimana kalimat itu menjadi indah, itu larik. Jadi lirik itu menjadi larik atau kalimat yang membuat puisi itu menjadi indah. Itu yang namanya secara metafor dialokasikan ke sana gitu. Jadi pemilihan kata seperti apa supaya katanya menjadi enak dibaca orang. Wih, dalam sekali ini bacaannya, walaupun dia tidak mengatakan ini dalam, tapi ketika orang baca, wih, dia akan bisa meneropong ke dalam segala arah. Karena apa? Kekayaan sastra. Sampai orang kalau dengar orang baca puisi ada yang nangis. Ada yang nangis, ada itu dia iya. pakai rasa. Nah, itu taste dari rasa Iya, tadi, taste gitu. Taste of art. art atau taste of human, ya, rasa kemanusiaannya yang terbuka gitu. Jadi selama jadi seniman, apa Pak keluhan atau mungkin kesulitan yang kalau dari kami yang bukan seniman ini kami tidak tahu apa itu kesulitannya, mungkin hambatan selama menjadi seniman di Kota Palembang? Sebetulnya seniman itu bukan soal sulit atau tidak, tetapi kesulitan akan tetap datang. Kenapa? Kita butuh makan, kita butuh kesejahteraan. Tapi kalau kita melihat bagaimana kondisi kesenian di Palembang, tidak sama dengan di Jakarta, tidak sama dengan di Bandung, tidak sama dengan di Surabaya, di Jogja. Kita di sini banyak kesulitan. Kenapa? Pemerintah kita sini kurang mampu untuk berakumulasi dengan seni, sehingga seniman itu baru sekarang saja mereka itu bisa ini dianggap ada mungkin. Bukan dianggap ada, tetap ada. Maksudnya begini, bagaimana hati ini bisa menyatu ke dalam kebutuhan seniman. Nah, itu yang ini. Kalau ke Anto ke Jakarta, kemudian ke Jogja, lalu ke Bandung, ke Surabaya, itu pemerintahnya itu mencetak buku seniman. Dia mencetak buku penyair siapa, misalnya Anwar Surabayu misalnya. Nah, tuh dia dicetak oleh kemudian puisi saya sendiri dicetak. Jadi ada dia menyimpan file-file ini penyair daerah ini, begitu mestinya. Jadi histori seniman tuh ada sampai kapan pun ada. Kenapa dicetak itu? Nah, itu yang maksudnya tuh. Tetapi sekarang di Palembang nggak ada. Kalau di Jakarta ada, di Bandung ada, di Jogja ada, di Surabaya ada. Kenapa? Pemerintahnya lebur ke dalam dunia seni itu. Itu. Jadi kalau saran dari Kanto untuk pemerintah apakah harus diadakan kegiatan bulanan rutin? Harus. Jadi begini, apakah pemerintah tidak menghargai seniman? Ada penghargaan, buktinya itu ada. Ya, ada penghargaan. Kalau misalnya senimannya sudah dianggap prestisinya sudah berapa lama dia itu 5 tahun ke atas misalnya, atau 3 tahun ke atas dia punya prestasi, bisa diberi penghargaan, gitu kan ya. Dari dulu Pak ya. Nah, kalau Kak Anto baru sekarang dapat itu, dari tahun kemarin dapat itu. Padahal dari tahun berapa saya berini? Dari tahun berapa orang luar tuh menghargai saya? Baru tahun ini jadi ini kan. Oleh pemerintah. Karena kata seseorang antara seniman itu begini sama apa, sehingga yang memang layak diberikan itu nanti belakangan. Itu dulu yang dapat. Kenapa? Uangnya itu berbagi begitu.
Jadi terserah dia mau apa. Inilah fakta apa yang itu. Berapa kamu nak ngejak aku sekian? Itu macam itu. Padahal bisa dibilang yang mengenalkan suatu daerah itu adalah seniman. Seniman juga salah satunya. Wow, bisa jadi ada juga petani, ada juga petani yang bisa berhasil itu bisa Tapi juga. Seniman juga berperan. Misalnya kayak orang kita dapat penghargaan dari luar itu karena apa? Kita yang berkarya, bukan pemerintah yang mengajukan karya itu. Berarti sekarang Palembang minus akan acara seni, Pak, bisa dibilang mungkin kurang. Kalau di Jakarta itu tiap minggu orang langsung ini begitu, dan mereka tuh betul-betul tim itu menjadi tempat betul-betul tempat seniman. Bahkan mereka tuh sedang begini, seniman sedang ini ngobrol-ngobrol gitu. Seniman kita di sini nggak ada. Itu deh. Jadi paling tidak sebagai seorang seniman kita tuh memberikan aspek kemeriahan suasana seni di lokasi-lokasi kesenian. Itu yang pertama. Misalnya kalau dulu ULI ada ULI yang nyata nama tuh tanggai, kemudian penari juga. Tiap minggu tuh ngajar nari itu. Terutama misalnya aku dengan Karim, ada Karim namanya, Karim itu tadi juga. Dia ada sanggar sasana cipta itu. Tiap minggu itu nina pada tari. Itu yang menyemarakkan suasana itu. Tapi sekarang tidak ada lagi. Nah, tenggelam bisa bilang, Pak. Nah, itu yang membuat seni di Sumatera Selatan harus menjadi bukan tenggelam, tidak ada. Dan kita ini tetap berkarya, dan di luar tahu kita berkarya. Nah, nama kita yang karya itu dari mana? Palembang. Orang tahu, Mas seniman hebat sekali nih. Orang tanya, bagaimana? Ya kita katakan, kita ada pendidikan di sana, memberikan pendidikan. Jadi orang tuh tahu bahwa di Palembang, di Sumatera Selatan itu ada kegiatan siapa? Seniman itu Anton Narasoma, dan itu Bayu Anurbayu itu yang ini, yang memberi gagasan di luar itu. Jadi mereka tahu begitu. Itunya deh. Di Kak Anto ini jadi seniman sebagai seniman apa? Sastra, Kak? Sastra. Penyair. Sastra itu puisi, Kak? Ya, penyair, sastrawan ya. Sastrawan itu seluruhnya aspek. Karena kakak ini nulis cerpen juga, nulis esai sastra juga, nulisin apa nama tuh. Kalau misalnya ada apa-apa kita ini kan begitu. Itu yang ini deh. Kalau dulu lebih sering visit kemana, Pak? Diundang kemana acara-acara? Sering kali di ada kegiatan-kegiatan lomba baca puisi misalnya dari Balai Bahasa Sumatera Selatan itu kita diundang untuk menjadi pembicara, jadi juri. Kemudian dari Unsri juga dipanggil kita. Udah sering kali. Banyak acara, Pak. Ya pokoknya kemana kita soal puisi esai. Kita dipanggil ke Jakarta. Ya alhamdulillah kita punya Anwar Purabayu. Anwar Purabayu itu sering ngajak kita, kalau misalnya ngajak kawan-kawan di sini lah itu. Dia luar biasa. Anwar Purabayu itu sebagai seniman di atas saya lah itu di ininya. Proses kemampuan dan ini juga lebih, karena memang dia lebih duluan. Sekarang umur Kak Anto udah berapa, Kak? Ya itu lah dari tahun 60. Itulah 60-an dia. 60-an ya. 60-an sekarang kegiatan Kak Anto apa, masih di seni? Masih di sini, masih tetap nulis terus, dan puisi masih. Jadi kita ada nama tuh satu pena Sumsel sana. Kakak diminta oleh satu pena ini Jawa Timur untuk gabung sama untuk memberikan ini ke sana. Jadi sana kita ngasih juga tahu gitu. Perusahaan ke Jawa Timur itu. Seniman itu tidak pernah mati, Pak. Nggak pernah, tetap Hairil Anwar, Hairil Anwar sampai sekarang, Kemudian Sutarji Kalsumbari, tetap namanya ini. Kenapa? Tidak pernah mati karena karyanya. Ada nama. Kalau kita ada nama, Pak. Iya, alhamdulillah. Sampai kapanpun akan dikenal. Itu plusnya sebagai seniman. Jadi ngomong tuh di Palembang ini siapa yang udah kenal sama Mbak Eli? Mbak Elrudi. Siapa yang tidak kenal nari? Beliau itu memang penari betul, Mbak Elrudi. Siapa yang tidak kenal dengan Anwar Purabayu? Siapa yang tidak kenal tari tanggai? Siapa yang tidak kenal dengan Anwar Purabayu sebagai seorang penyair? Jadi dikenal di luar. Siapa nggak kenal dengan Anton Narasoma kan begitu? Nama aku masih di mana? Orang tahu itu. Jadi paling tidak alhamdulillah sebagai seniman kita bersyukur kepada Allah bahwa apa yang dilakukan oleh kita itu bermanfaat bagi orang. Itu jadi
puisi-puisi kakak itu dimanfaatkan oleh dosen untuk naikkan, dia ngambil S2 apa itu, dan ininya sastra punya Kanto sampai dijadiin buku Kak. jadi buku yang mereka itu ininya. Nah, jadi ya alhamdulillah, jadi pokok-pokok pemikiran kita masih dipakai untuk membuat karya-karya bahkan di cover sama mahasiswa. Nah itu lah. Dan banyak mahasiswa banyak tahu dengan Kanto, banyak tahu kenapa mereka dekat sama kita karya. Mungkin terakhir Kanto ada pesan untuk generasi sekarang, cak mana biar mereka nih tetap interesting lah, pengen tahu tentang seni, apalagi seni yang ada di kota Palembang. Ya, jadi begini, saya berharap kepada adik-adik di Sumatera Selatan, kalau bisa bagaimana adik-adik itu bisa terus belajar, sebab saya punya prinsip 3 kali belajar sudah berkarya, belajar dan berkarya. Jadi lebih banyak belajarnya dan berkaryanya gitu. Jadi dengan demikian, ketika kita selalu memberikan kontribusi tentang kekaryaan, maka yang paling utama ada bagaimana kita bisa membangun struktur diri kita lewat karya kita. Kenapa? Belajar baru dan berkarya gitu deh utamanya. Saya berharap sama Dani seperti itu juga. Yang pertama, kalau misalnya ingin nulis puisi, yang pertama apa yang dilakukan? Yang pertama, aku ingin nulis puisi, apa yang aku lakukan? Bagaimana aku memberdayakan ide? Aku melihat, aku ada ide untuk nulis puisi, itu cuma ide. Tapi bagaimana ide itu digagas untuk menjadi sebuah karya? Itu yang mahal. Bagaimana kita menguasai diksi, penguasaan kata. Bagaimana kita, kadang-kadang orang mengatakan itu resiko. Salah, bukan resiko tapi risiko yang benar. Atau misalnya ada mengatakan itu hutangnya sudah banyak, bukan hutang tapi utang piutang, bukan hutang piutang tapi utang piutang. Jadi penguasaan itu bahasa lalu itu jadi panutan saya. Salah, bukan panutan tapi anutan, yang dianut, yang diikuti. Jadi anutan bukan panutan. Itu ada kan kita seringkali himbauan. Salah, bukan himbauan tapi imbauan, yang imbauan bukan himbauan. Itu deh. Jadi di situ harus penguasaan kata sebagai kelengkapan dari sastra itu, membuat bangunan sastra itu menjadi indah karena kata-katanya benar dan kuat gitu deh. Kayaknya orang yang buat puisi itu tidak basi-basi Pak. Ya. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Betul. Jadi itu yang tidak ada seniman yang basing-basing. Pasti seniman tuh dikenal dan pasti hebat dan juga pintar. Ya. Harus kita tahu. Benar ya Kak? Apalagi kan kita ini kan dari aktif bahasa Indonesia, kan? Jadi kita harus mengerti itu paham betul ini. Karena yang kita sampaikan itulah yang diterima oleh masyarakat. Iya, itu yang gitu. Makanya adik-adik sosialmu juga harus harus paham itu, jadi memahami baru kali pertama dengan Kanto. Kanto dunia ini jadi bisa dikenalkan beginilah sastra gitu gitu deh. Sebab apapun masalahnya, ketika kita berbicara masalah sastra, kita membicarakan tentang perilaku hidup manusia, sastra. Kita membicarakan tentang etika bahasa. Kita membicarakan tentang rangkaian kalimat indah. Secara metafor itu indah dan kuat. Kenapa? Di situ ada isi yang disampaikan, itu ininya. Mungkin ada sampai lagi Kanto. Ya. Untuk pesan ada. Kalau bisa untuk adik-adik, jangan lupa untuk selalu belajar. Sebab belajar itu adalah kaitan utama, kekuatan utama untuk menjadi siapa diri kita. Orang yang selalu belajar akan cerdas, smart untuk bisa menelaah segala sesuatu, karena karyanya itu ditentukan oleh kecerdasan dirinya. Itu deh. Kalau dari Febri mewakili dari generasi muda, kami mungkin enggak ya,
plus untuk kami mengetahui seniman-seniman hebat di Kota Palembang, ada Ibu Eli Rudi, ada Ya. Bapak Anto yang sangat Ada- hebat, sampai kapanpun akan kami kenang. Amin. Ada Bahkan- Anwar Trabayu. Iya, karena memang nama itu akan selalu dikenang Pak, Amin, gitu ya, kan. ya, itu ininya. Dan kalau di zaman sekarang itu yang paling berpengaruh itu media sosial Kanto. Ya, Jadi tahu apapun kita. ya, kalau dulu mungkin Media seniman-seniman dulu nge-share-nya dengan cara sosialisasi Ya. atau ngadain acara. Kalau Ah. sekarang itu media sosial. Nah, itu yang mungkin belum bisa kita majukan di Kota Palembang, Amin. Kanto. Jadi kalau dengan media sosial seperti ini memang luar biasa Iya, jadinya, misal gitu pagi ya. sudah ada channel YouTube, Instagram segala Amin. macam itu kan. Hmm. Ya mungkin cuman itu Kanto yang pengen kami tanya Ya. tentang perjalanan karir dari Kanto. Amin. Kami berharap para seniman hebat ini akan terus berkarya, karena memang Amin. karya ini akan selalu Amin. dibutuhkan oleh masyarakat Kota Amin. Palembang. Amin. Kanto, kami punya mungkin ucapan terima kasih dari acara Bingen. Semoga berkenan diterima, dak Amin. bisa berharga, dak akan ada harganya dengan apapun. Terima Tapi kasih, semoga Dada. semoga bermanfaat, akan Amin. selalu dikenang oleh Amin. Kanto. Amin. Dan Amin. jangan pernah putus semangat, karena Amin. Kanto akan selalu Amin. diingat oleh Amin. segala generasi. Amin. Gitu. Terima kasih Oke. sayang. Jadi itu apa namanya tuh ini akan menjadi kenangan, dan ini memang bukan soal benda, tetapi nilai hakikatnya itu yang mahal gitu. Nilai-nilai estetika di dalam itu. Jadi nilai seninya itu ininya. Ini baru beberapa penghargaan Kak. Oh, masih Ini tidak banyak itu. terhitung. Oh. Banyak yang Masih menghargai. banyak penghargaan yang apa nama tuh, rasanya kayak sombong kalau kita ini kan gitu, tapi nggak usah lah, nggak apa-apa, yang penting ini Tetap karya itu harus diakuin Kak. ya Sama karya kita yang diakui, yang menikmati kemudian- karya harus tetap mengakui Amin. itu. Bagi Kanto mungkin ini adalah gunung, tapi bagi kami ini adalah bukti Sangat, bahwa sangat, Kanto iya. adalah ternama di Kota Palembang. Wah, alhamdulillah. Kakak tidak merasa hebat dan gitu, tapi kakak merasa ada untuk adik-adik yang juga berkarya, sehingga keberadaan kakak itu memang betul-betul memberikan inspirasi kepada adik-adik untuk juga mereka bisa berkarya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa pengen belajar buat puisi Silakan, atau silakan. belajar kayak mana seniman hebat itu, boleh. Silakan, Sharing dengan nggak Kanto, apa-apa. Kak, ya. Iya, ada apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Jadi, kalaupun ada yang ingin belajar, ingin tahu tentang itu, boleh panggil Kanto, nggak apa-apa. Kita tetap baik, kita tetap akan memberikan sesuatu yang istimewa. Selagi bisa bagi kita, membantu. Selagi bisa membantu. Gitu Mungkin deh. terakhir kami ucapkan terima kasih Sama-sama. untuk Kanto Baca karena puisi, sudah baca puisi, boleh kalau baca puisi. Baca puisi? Oke. Baca puisi boleh. Nah, ini plus berarti untuk kami Kak, bonus kalau bisa baca, silakan. Baik ya. Kupu-kupu cinta. Bukan musim yang datang ketika cintamu hadir di antara kepakmu yang penuh rindu. Begitu manja di saat kau cumbui jemariku yang berkelana di antara kasih sayang kepadamu. Setelah sekian kali kau hadir sebagai kekasih, cintaku pun mengalir ke lorong-lorong kosong mengisi maksud dan tujuan perintahmu sebagai kupu-kupu pembawa firman kehidupan. Kupu-kupu kecilku, di antara garis terlukis indah tentang cinta dalam saja. Kaulah kata-kata bersama pada malam penuh ribuan kunang-kunang. Karena setiap kali sujud cinta kemanjaanmu di atas doa dan hitungan zikir jari jemariku, engkaulah menghadirkan cintanya di atas segala cinta. Bagus. Biasa. Satu lagi, Boleh. seberkas mesin tua. Ku ketik puisi ini di antara kecantikan wajahmu dari helai-helai rambutmu. Kata-kata itu mengungkap sejumlah perasaan yang kau ungkap lewat catatan malam.
Ku ketik secari senyummu yang membekas di dadaku. Karena tiap jari yang menyentuh tuntut mesin tua menampilkan usia kita. Dari ungkapan rasa dan sapaan rindu yang kau ceritakan soal kecemburuanmu, makin menguatkan gambaran wajahmu di hatiku. Maka ku ketik sekali lagi, seraut perasaanmu yang tulus sebagai kain putih telah melingkari pikiran dan perasaanku, Adinda. Oh, kapan kita berjumpa di antara kata-kata dan surat cinta yang ku ketik lewat mesin tua? Subscribe. Salah dulu lima. Oke, Jangan lupa di subscribe, subscribe, kemudian like, komen, komen. kamu sharing video ini. Nah, ini untuk bisa membantu menyebarkan. Ya, ke sana dulu guys.